Aku menghela napas lega. Mereka tidak jadi membuka ember ini, tapi sepertinya aku gagal menyelamatkan Nini. Sial. Lepaskan aku, lepaskan. Neneng terus berteriak minta dilepaskan. Terdengar suara pintu berderi. Suara Neneng semakin lama semakin menjauh. Aku yakin dia udah dibawa anak buah Guntur menuju gudang. Bima, ayah ke gudang dulu. Sebelum kamu keluar, periksa semua kamar. Pastikan semuanya aman-aman aja. Kata Guntur ke Bima. Iya ya. Jawab Bima dan masih bersandar di ember persembunyianku. Suara langkah terdengar dan makin lama makin menjauh. Aku yakin itu Guntur, karena Bima masih bersandar di ember persembunyianku. Sepertinya tidak ada lagi orang lain selain Bima di kamar ini. Hening, tapi kenapa Bima belum beranjak? Aku masih merasakan tubuhnya masih bersandar di ember. Tok tok tok. Ember diketok Bima. Keluarlah, aku tahu kamu bersembunyi di dalam ember, Nona. Bima tahu aku ada di sini. Gawat. Tapi kenapa dia terdengar santai? Kalau dia mau, dia bisa saja memberitahu ayahnya kalau aku ada di dalam ember. Tapi dia memilih bungkam dan menunggu semua pergi baru menyapa aku. Apa yang harus aku lakukan? Keluarlah, aku tidak bersenjata. Lagian aku tidak mau melawan seorang gadis. Ucap Bima. Suara langkah terdengar. Bima menjauhi ember. Apa mau Bima? Aku bangkit dari ember dan membuka penutupnya. Aku lihat Bima berdiri di depan pintu yang udah ditutup. Kita bertemu lagi. Bima melipat tangannya di perut. Santai sekali dia menatapku. Aku memegang erat pisau. Jika Bima mencoba mendekatiku, aku akan melawannya. Pasti kali ini kamu tetap tidak ingin bersuara. Apa tujuanmu masuk ke warung ini? Aku diam tidak menanggapi pertanyaan Bima. Jika kamu mau mencuri lagi, aku beritahu sesuatu rahasia. Uang emas ayahku udah dipindahkan. Aku terus menatap Bima. Bima mencoba mendekat. Aku menodongkan pisau ke arahnya. Naganya terhenti, matanya menatapku seperti aku bukan musuhnya. Aku penasaran ingin melihat wajahmu. Ini pertemuan kedua kita. Mana adikmu? Aku diam dan tetap menodongkan pisau. Kamu masih tidak mau bersuara? Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Tapi di luar sana banyak anak buah ayahku berjaga. Kali ini aku pastikan kamu tidak akan lolos. Asalkan kita buat suatu kesepakatan. Apa yang ada dalam pikiran Bima? Dia mau membuat kesepakatan. Begini, lihat ponsel ini. Bima mengeluarkan ponsel dari saku celana. Jika aku menghubungi ayah, secepat kilat tempat ini akan dikepung. Tapi aku punya pilihan. Aku akan biarkan kamu bebas, asalkan kamu menunjukkan wajahmu kepadaku. Bima sangat penasaran ingin melihat wajah aku. Apakah dia sangat mencurigai kalau aku kayaknya? Apa pilihan aku sekarang? Kamu masih diam, baiklah. Mungkin kita akan bermalam di kamar ini. Aku juga penasaran bagaimana rasanya bermalam dengan seorang gadis misterius. Asal lelaki bajingan, dia mau mengambil kesempatan dari ketidakberdayaanku. Kamu tetap di ember itu. Kita bisa berbagi ranjang malam ini. Bima menunjuk ranjang kecil yang hanya bisa menampung satu orang saja. Aku tetap tidak bergerak. Jika ada kesempatan, aku akan kabur tanpa memperlihatkan wajahku. Kamu masih tetap berdiri di ember itu. Ayo kita tidur. Mataku ngantuk. Kamu bisa pijat pada pundakku. Ini bentuk bayaran karena aku selamatkan dari ayahku. Tapi jangan GR. Aku tidak bermaksud merayumu. Aku sudah punya pacar. Gantinya pasti lebih cantik darimu. Kok aku sepertinya mau tertawa mendengar ucapan Bima? Bisa-bisanya dia menunjukkan kesetiaan di situasi begini. Dan ini kejadian kedua kalinya. Ternyata putra bungsu Guntur ada sisi baiknya juga. Aku boleh buka baju? Di sini sedikit panas meskipun malam. Bima membuka kancing kemejanya. Sebenarnya dia mau apa? Aku tidak boleh lengah. Semua gerak-gerik Bima menjadi fokus mataku. Kamu harus pijat aku. Itu bentuk terima kasihmu kepadaku. Bima melempar bajunya ke ranjang. Sekarang dia pamer dada bidangnya kepadaku. Aku tetap tidak bersuara. Mahal sekali suaramu. Tidak masalah. Nanti kalau kita berbagi ranjang, jangan menindihku seperti di tepi sungai. Badanmu lumayan berat soalnya. Kok aku jadi kesal Bima mengejekku? Aku harus tetap fokus. Kelengahan Bima, celahku sekarang. Stop, Bima. Ternyata Keke masih bungkam. Dia tetap berdiri di dalam ember sambil menodongkan pisau. Matanya terus fokus melihat gerak-gerikku.
Oh, Keke, apa misimu membahayakan diri ke sini? Aku yakin kamu punya dendam atau mencari saudaramu yang hilang. Ayah sudah banyak menculik gadis-gadis untuk dijual, bahkan ke luar negeri. Aku tidak akan menyakitimu karena aku tahu kamu perempuan. Tapi bolehkah kita berteman? Aku suka ilmu bela diri kamu. Baru kali ini aku bertemu gadis yang bisa ilmu bela diri. Aku terus memancingnya agar bersuara. Aku tidak akan beranjak dari pintu. Keke harus menjelaskan misinya masuk ke sini. Angga, mereka kompak menyamar masuk ke desa ini. Pantas setelah mereka datang, banyak kekacauan yang terjadi. Siapa mereka? Tapi yang jelas aku baca mereka ingin menghancurkan bisnis saya. Duduklah di ranjang itu. Mungkin kamu capek dari tadi berdiri. Aku tidak akan menyentuhmu, aku janji. Ucapku menunjuk ke ranjang. Keke masih tetap tidak beranjak. Aku akan mencoba merebut pisau itu. Keke harus mengaku dan menjelaskan kepadaku. Sebenarnya aku bisa aja menyebut namanya malam ini. Tapi aku penasaran apa tujuan Keke dan Angga masuk ke sini. Mustahil tanpa alasan. Aku melangkah pelan mendekati Keke. Melihatku bergerak, dia mengangkat kaki kanannya perlahan keluar dari ember. Sekarang dia udah berdiri di luar ember dan tetap fokus. Kali ini aku akan mencoba menguji Keke. Hap, aku mencoba menendang tangannya agar pisau itu terlepas. Tapi Keke berhasil menghindar dengan membungkukkan badannya. Lalu kakinya mencoba menendang perutku dari bawah. Aku juga berhasil menghindar mundur. Ternyata dia sangat lincah. Tom Bima, anak buah ayah memanggil mencariku. Pergulatan ini aku hentikan. Aku sengaja mengalah dengan pura-pura memalingkan wajah sehingga Keke berhasil ke belakangku dan mendongakkan pisau ke leherku seperti menyandra. Punggungku bisa merasakan Keke. Entah kenapa aku tidak takut dia membunuhku. Semua karena perasaan aku tidak berubah meskipun aku tahu dia punya misi mendekatiku. Tuan, teriakan itu belum juga berhenti. Aku terdiam melihat mata pisau hampir aja menggores leherku. Tapi Keke tidak melakukannya. Dia memilih menyandra aku dan mungkin tujuannya agar bisa keluar dari sini. Kamu suka memelukku dari belakang? Tanyaku meskipun mata pisau itu sangat dekat. Keke diam, tangannya tidak beranjak dari leherku. Tuan Bima, panggilan itu semakin dekat terdengar. Aku takut dia melihat aku dan Keke. Sangat mudah baginya memanggil yang lain untuk masuk ke lorong ini. Ini tidak boleh terjadi. Tunggu aku di luar, aku sedang di kamar gadis. Jawab aku agar anak buah ayahku tidak masuk ke kamar ini. Baik tuan, maaf mengganggu. Sekarang suara langkah anak buah ayah semakin jauh terdengar. Aku yakin dia menuju tangga untuk keluar lorongan. Aku suka dipeluk seperti ini. Candaku, aku seperti gila. Ingin langsung menyebut namanya, tapi aku takut. Aku takut besok tidak melihat Keke. Dia pasti pergi menghilang, aku belum siap. Begini saja, sandra aku hingga kamu bisa keluar dari lorong ini. Aku janji tidak akan melawan. Aku belum mau mati malam ini. Aku punya rencana menikahi kekasihku. Aku berhasil. Keke menunjuk pintu agar aku membukanya. Perlahan kami melangkah keluar. Melalui lorong aku terus seperti Sandra. Kamu tinggal di mana? Aku tidak melihat adikmu. Aku mengajak Keke bicara tapi dia tetap menodongkan pisau. Kamu bisu atau tidak mau bicara? Tanyaku seperti sebelumnya. Keke diam. Kaki kami terus melangkah. Beberapa pintu kamar di lorong ini berhasil kami lewati. Hingga sedikit lagi kami sampai di tangga naik. Aku tahu sebenarnya kamu ingin memelukku dari belakang, meskipun modusnya menyandra aku. Sambungku. Aku harus cari cara agar lepas dari Keke. Situasi seperti ini hanya akan menyulitkannya hingga di depan. Banyak penjagaan dan aku takut dia terperangkap. Aku memegang pergelangan tangan Keke yang menggenggam pisau agar bisa menahannya. Aku rebahkan tubuhku ke belakang agar mata pisau tidak mengenai leherku. Hingga berat badan aku menghimpit tubuh Keke hingga terjatuh di lantai. Setelah terjatuh di lantai, Keke berusaha melawanku dan ingin menusukku dengan pisau karena situasinya terancam. Aku menggulingkan badanku ke samping sebelum Keke berdiri.
Aku lebih dulu berdiri dan menendang tangannya yang memegang pisau. Aku berhasil. Pisau terlepas. Dengan cepat aku tendang pisau di lantai agar menjauh sebelum diambil kembali Keke. Aku raih sekuat tenaga kedua tangan Keke hingga dia tidak bisa bergerak. Lalu aku dorong hingga tersandar di dinding. Keke berusaha melepaskan diri dariku. Kamu itu perempuan, pasti kalah tenaga dengan laki-laki. Ucap aku terus senyum menatap lekat wajah Keke. Keke berusaha melepaskan tangannya, tapi tenaga aku lebih kuat membelenggunya. Aku tetap dekat-dekat wajah Keke. Ingin aku lepaskan penutup wajah itu, tapi terhalang karena tangan aku membelenggu kedua tangannya. Sedikit saja aku lengah, dia pasti berhasil lolos seperti yang telah terjadi. Makin lama wajahku semakin mendekatkan. Mata Keke membulat. Aku tahu dia tegang dengan sikap aku kepadanya. Rasanya aku kesal. Dia mendekatiku punya tujuan yang belum ku mengerti. Aku merasa dipermainkan. Melampiaskan rasa kesalku, aku cium bibir di balik sapu tangan yang menutup wajah itu. Bibir aku digigit, dan saat itu juga lutut Keke mengenai kelaminku hingga dia terlepas dariku. Aku memegang kesakitan. Cerdik, gumamku. Aku lihat Keke berlari memungut pisaunya di lantai, lalu menaiki anak tangga. Gawat, Keke pasti dalam bahaya. Di luar ada anak buaya. Menahan sakit, aku berlari menyusul Keke. Aku khawatir keselamatannya terancam. Bob, Kelani. Dasar lelaki bajingan. Berani-beraninya dia mencuri bibirku. Rasakan gigitan aku, Bima. Kamu kira bisa mengambil kesempatan di situasiku? Ternyata Bima mahir juga yang membela dirinya. Aku kira dia laki-laki yang manja atau lembek. Aku menaiki anak tangga sebelum Bima menangkapku. Aku tidak mau penyamaran aku diketahui. Hampir aja aku berhasil menusukkannya. Dia juga berhasil menghindar. Sampai di atas, aku tidak melihat keberadaan anak buah Guntur. Perlahan aku melangkah ke pintu. Aku yakin ada beberapa orang berjaga di luar. Pintu aku buka. Di luar ada Guntur berdiri menyandang senapan. Di dekatnya juga ada 3 anak buahnya. Aku terkepung. Sebentar lagi Bima akan sampai di sini. Sepertinya aku harus menghadapi Guntur dan anak buahnya agar bisa kabur. Ada penyusup, kata seorang anak buah Guntur menunjuk keluar dari pintu. Tangkap dia, teriak Guntur melihatku. Aku langsung menendang perut laki-laki yang menghadangi jalanku hingga dia terpental. Sebelum yang lain mendekat, aku lari ke samping dan memasuki semak-semak. Aku takut Guntur menembak aku. Dia ke arah semak-semak. Teriak Guntur. Dor. Guntur menembakku. Untung pelurunya mengenai pohon karena aku lari berbelok. Tunggu ayah. Terdengar suara Bima memanggil Guntur. Oh, Bima. Wah tidak. Ayah menembak Keke. Mudah-mudahan tidak mengenainya. Aku tidak akan bisa memaafkan diriku jika terjadi sesuatu padanya. Aku akan mengejar Keke untuk melindunginya dari ayah. Biar aku yang kejar, ayah. Teriak. Biar kita kejar bersama. Ayah udah lama tidak berburu. Inilah saatnya mengetahui siapa penyusup itu. Jawab ayah. Gawat. Ayah membawa senapan mengejar Keke. Aku harus menemukan Keke terlebih dahulu sebelum yang lain menemukannya. Aku berlari memasuki semak-semak. Di depanku ada ayah dan 3 anak buahnya mengejar. Untung temu sedang banyak. Kalau tidak, yang mengejar Keke mungkin lebih dari 10 orang. Itu Keke, sangat terlihat dia berlari menyusuri semak-semak. Jarak dekat pengejaran membuatnya hampir tertangkap. Aku harus berbelok arah ke kiri mencari jalan pintas agar bisa menyusul Keke. Jangan sampai terlepas lagi. Ayah mengerahkan anak buahnya. Aku terus berusaha agar bisa menyusul Keke. Aku takut dia tertembak. Apapun alasannya masuk ke kehidupanku, aku tidak ingin dia celaka. Aku mencintainya. Dor. Dia tertembak, Tuan. Teriak anak buah ayah yang membuat jantung aku lemas. Keke, di mana kamu? Tidak, aku tidak ingin dia mati. Batinku terus mencari Keke. Itu Keke. Dia berusaha lari meskipun kakinya tertembak. Jika dia tidak tertolong secepatnya, dia bisa pingsan kehabisan darah. Akhirnya aku bisa menyusul Keke. Rintihan Keke menahan sakit.
Tidak, Keke jatuh. Aku secepatnya menghampirinya. Aku lihat ke belakang, ada ayah dan 3 anak buahnya semakin dekat. Keke tidak boleh terlihat. Keke, panggilku. Keke terkejut namanya aku panggil. Melihat aku mendekat, dia menodongkan pisaunya ke arahku. Pergi, jika kamu mendekat akan aku bunuh, teriak Keke kepadaku. Mungkin Keke mengira aku mengejarnya ingin menangkapnya. Justru aku sangat mencemaskannya. Kulihat ke arah ayah, mereka tidak jauh. Aku harus mengarahkan mereka sebelum sampai di sini. Dia lari ke arah sungai, ya, teriakku sekeras mungkin. Ke arah sungai? Ayah mengarahkan anak buahnya setelah mendengar teriakanku. Aku memalingkan wajah ke Keke. Dia tetap menodongkan pisau ke arahku. Ketika mengeluarkan, kakinya mengeluarkan banyak darah. Tidak mungkin dia bisa lari sendirian. Ayah pasti menangkapnya. Oke, aku tidak akan menyakitimu. Ayo, ikut aku. Aku mengulurkan tangannya. Tidak, kalian semua bajingan, bantah Keke. Keke tidak mempercayaiku. Jika dia tidak pergi secepatnya dari sini, ayah pasti melihatnya. Apa yang harus aku lakukan agar Keke mempercayaiku?